Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami memohon tuntunan-Mu bagi kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, sehingga apa yang kami dengar dapat menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Anak-anak Allah kelak melihat Dia dalam keadaan sebenarnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikianlah sebuah peribahasa untuk menggambarkan bahwa anak memiliki sifat, perilaku, gaya hidup, karakter, dan kebiasaan mirip dengan orang tuanya. Selain karena garis keturunan, juga karena pola asuh dan kedekatan yang sangat melekat dalam lingkungan rumah. Seorang anak juga akan memiliki keberanian dan keyakinan untuk dekat sekali duduk di pangkuan bapaknya, bahkan bergelayut di pundaknya sebagai tanda dia adalah bapaknya. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk merebahkan diri kepada bapaknya. Gambaran itu membantu kita untuk mengerti kebenaran bahwa orang yang percaya karena iman kepada Allah Bapa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus telah dibuatnya menjadi anak-anaknya. Anak-anak yang dikasihi dekat kepadanya karena Allah sudah terlebih dahulu mendekatkan dirinya kepada kita. Jika bukan Allah mendekatkan dirinya kepada kita, maka kita yang hina dan berdosa ini tidak dapat menghampirinya. Kasih-Nya yang besar mendamaikan kita dan menjadikan kita sebagai milik-Nya, anak-anak yang dikasihinya. Sebagai anak-anaknya, maka kita dimampukannya melakukan kebenaran karena kita sudah dilahirkan kembali oleh Dia. Dengan demikian, Bapa sendiri menolong kita untuk hidup meniru cara pola gaya hidupnya. Apa yang Bapa kita lakukan, maka itulah yang kita lakukan. Dan apa yang Bapa ajarkan dan perintahkan, itulah yang kita hidupi dan jalankan. Anak mengimitasi bapaknya dengan baik. Dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Bapa, sebab dunia tidak mengenal Bapa. Tantangannya adalah kita hidup di dalam dunia, tidak bebas dari goda dan cobaan yang ingin menarik kita jauh dan lepas dari Bapa kita. Maka satu-satunya penolong kita adalah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Maka jangan pernah lepas dari firman Tuhan. Inilah harapan dan kekuatan kita berjalan di dalam dunia. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, hidup dengan cara Allah Bapa kita, bukan dengan cara dunia. Bagaimana kita kelak belum dinyatakan, tetapi kita tahu, kita percaya dan memiliki pengharapan bahwa apabila Kristus dinyatakan, demikian firman Tuhan, maka kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya. Hidup dalam iman dan pengharapan, demikianlah anak-anak Allah berjalan di dalam dunia ini. Bahwa tubuh Adam lama ini akan binasa dan dapat mati. Ini harus mengenakan yang tidak dapat mati dan genaplah apa yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tubuh sorgawi yang tidak dapat binasa akan melihat Dia yang adalah Allah Bapa kita yang kekal dalam keadaan sebenarnya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita belum menjadi seperti yang kita kelak.
Kita yang diselamatkan belum sempurna, tetapi hidup bertumbuh bersama firman Tuhan sehingga cara hidup kita mengikuti pola Kristus. Allah mengasihi dan mengampuni kita dan Ia menolong kita mengatasi dan mencegah hidup berdosa. Sebagai anak-anak Allah yang setia, mari tetap hidup menaruh pengharapan itu kepadanya dan terus menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menuntun kami sebagai anak-anak-Mu sekarang. Dan kami percaya bahwa ketika Kristus dinyatakan, kami yang percaya kepadamu sebagai anak-anak-Mu menjadi seperti Engkau dan melihat Engkau Allah Tuhan kami dalam keadaan sebenarnya. Tolong kami untuk mempercayai kebenaran firman-Mu, supaya dengan firman-Mu kami boleh hidup sungguh sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kehendak-Mu, jauh dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Engkau. Bahkan ketika dunia ini ingin menarik kami jauh daripadamu, biarlah harapan kami hidup bahwa dalam perjalanan kami, Engkau menginginkan kami tetap setia kepadamu. Karena kelak ketika Engkau dinyatakan, Kristus menyatakan dirinya, kami akan sama seperti Engkau dan melihat Engkau Tuhan kami dalam keadaan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan Allah, teguhkan dan kuatkan kami untuk terus percaya kepada firman-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang kami dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, oras teman-teman, nama saya Selo Simanjuntak dari Remaja HKBP Menteng. Pada kesempatan ini, saya akan mengundang teman-teman untuk mengikuti pesta acara Gotilon tahun 2025. Acara ini akan diadakan pada tanggal 9 November jam 8 pagi dan 3 siang. Nah, kalian tahu nggak arti dari pesta Gotilon? Arti dari Gotilon ialah mencolek. Arti dari Gotilon itu memberi hasil panen kembali kepada ke gereja. Itu kayak seperti Thanksgiving untuk orang Amerika. Jadi dengan itu kami berharap kepada teman-teman untuk membawa hasil panen atau silua untuk memberikannya kepada gereja di dalam acara ini. Adapun yang diharapkan dari silua, mohon maaf, ialah dana tunai bukan buah-buahan. Nah, tapi selain itu di dalam acara ini kita juga bakalan seru-seruan ya teman-teman. Soalnya selain memberikan silua secara pribadi di ibadah atau setelah ibadah, kita juga bakalan belajar cara menortor dan kita juga bakalan bisa diberikan waktu untuk berbicara dengan teman-teman agar menghilangkan rasa kangen. Jadi, ayo teman-teman menghadiri Pesta Gotilon di HKBP Menteng 2025. Sampai jumpa. Teman-teman.